Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam teman-teman dan ya, Ibu dosen. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu bagaimana caranya membuat sebuah database pada toko online kita yang sebelumnya telah kita buat dengan menggunakan aplikasi Microsoft Access. Langkah pertama yaitu kita buka dulu aplikasinya Microsoft Access. Terus di sini kita pada file name-nya kita kasih nama kelompok 3. Terus kita create. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Pertama-tama yang kita lakukan, ini kita akan membuat 3 tabel ya, yaitu tabel member, tabel barang, dan tabel transaksi. Jadi database-nya satu, yaitu database kelompok 3, yang isinya ada 3 tabel, yaitu tabel member, barang, dan transaksi. Tabel transaksi. Jadi pertama-tama teman-teman kita buat tabel member dulu, yaitu dengan cara ini kita klik kanan, terus pilih design view, dan kita kasih nama TB, tabel member underscore member, lalu oke. Nah teman-teman, tabel member itu kita isikan beberapa atribut, yaitu diantaranya ada atribut ID member, penulisannya ID underscore member, tipe datanya kita kasih number aja teman-teman. Terus atribut yang kedua kita kasih ya, kita isikan nama member, tipe datanya kita pilih teks aja. Atribut ketiga yaitu alamat member, sama kita kasih tipe datanya teks. Dan atribut yang keempat yaitu nomor HP. Nomor HP-nya kita kasih number ya teman-teman. Nah, jadi dalam tabel member terdapat 4 atribut, yaitu ID member, nama, alamat, dan nomor HP. Setelah ini kita save dulu. Selanjutnya kita akan membuat tabel barang. Jadi langkahnya yaitu kita pilih create, pilih table, dan akan muncul seperti ini. Langkahnya itu sama seperti yang tadi ya teman-teman. Kita klik kanan, terus pilih design view. Oke, di sini kita tulis TB barang, yaitu tabel barang ya, dan kita oke. Dan kita isikan atributnya di sini, yaitu kita isi ID barang. ID barang kita kasih number teman-teman, tipe datanya, data tipenya ya. Terus nama barang, kita kasih teks aja teman-teman. Setelah itu harga barang, satuan dulu ya teman-teman, satuan barang, jangan lupa underscore-nya. Satuan barang ini kita kasih number ya teman-teman. Terus harga barang.
harga barang kita kasih yang ini, currency. Jadi dalam tabel barang ada 4 atribut, yaitu ID barang, nama barang, satuan barang, dan harga barang. Oke teman-teman, kita save dulu. Selanjutnya kita akan membuat tabel transaksi. Caranya sama seperti tadi. Pilih menu create, pilih table, dan ini kita klik kanan, kita ganti namanya TB transaksi. Kita oke teman-teman. Nah, dalam tabel transaksi ini kita isikan atribut, diantaranya ID member, tipe datanya kita kasih number ya teman-teman. Terus atribut yang kedua yaitu tanggal transaksi. Tipe datanya kita menggunakan date or time. Selanjutnya ID barang. ID barang kita kasih number, dan yang terakhir ID member. ID member kita kasih number ya teman-teman. Jangan lupa kita save. Oh, sorry teman-teman, di atasnya ini kita kasih nama ID transaksi. Mohon maaf teman-teman, ada kesalahan. Nah, jadi dalam tabel transaksi itu kita ada empat atribut, yaitu ID transaksi yang pertama, terus tanggal transaksi, yang ketiga ID member, dan yang keempat ID barang, dan keempat adalah ID member. Oke teman-teman, jangan lupa kita save dulu. Nah, jadi langkah selanjutnya ialah kita akan mengisi data. Oke, langkah selanjutnya teman-teman, kita akan mengisi data dalam setiap dalam setiap tabel ini ya. Kita akan mengisi data dalam setiap atribut yang kita sudah buat ini. Caranya teman-teman, kita pilih klik kanan pada tabel member ini. Kita save dulu ya teman-teman. Oke, kita mulai mengisi data dari tabel member dengan cara kita klik kanan dan pilih pilihan data sheet view. Akan muncul seperti ini teman-teman. Kita akan mengisi data-data member ya. Contohnya kita kasih ID membernya 1, namanya Daud, alamatnya kita isi Sorong, dan nomor HP-nya sekian-sekian. Kita isi lagi member yang kedua, yaitu Okto, alamatnya Aimas, nomor HP-nya. Yang ketiga kita isi teman-teman, namanya, nama member Albani, alamatnya SP, dan nomor HP-nya sekian. Oke teman-teman, jadi ini adalah data dalam data member kita ya, dalam tabel member. Oke, kita save dulu teman-teman. Selanjutnya kita akan mengisi data dalam tabel barang di sini. Sama seperti tadi teman-teman, kita klik kanan, kita pilih data sheet view. ID barangnya kita kasih contoh 1 ya teman-teman, nama barangnya,
nama, nama barangnya kita contohnya kasih jam, satuan barangnya juga 1, harga barangnya contohnya kita kasih harga 8 US dollar teman-teman. Terus ID barangnya yang kedua kita contohnya kasih topi, satuan barangnya juga 1, harga barangnya 9 US dollar. Yang ketiga kita kasih nama gelang, satuan barangnya juga 1 dan harganya 10 US dollar ya teman-teman. Contoh, kita save lagi kalau kita sudah isi datanya, dan kita isi data di tabel transaksi lagi. Sama seperti tadi, kita klik kanan database data sheet view, kita isi ID transaksinya. ID transaksinya contohnya kita masukkan 1, tanggalnya kita pilih tanggal, contohnya kita pilih tanggal 1. ID barangnya contohnya tadi kita isi 1 ya teman-teman, jadi kita di sini isi 1. ID membernya juga kita isinya 1. ID transaksinya 2, kita pilih tanggal 2 ya, jadi barangnya 2 dan ID membernya juga 2. Yang ketiga pilih tanggal 3 juga, jadi barangnya 3, ID membernya 3. Oke teman-teman, habis itu kita save ya. Nah, jadi udah lengkap ya teman-teman. Jadi udah ada data dalam atribut tiap-tiap atribut, dan kita sudah mempunyai sebuah database, yaitu database kelompok 3. Ada di dalamnya ada 3 tabel, tabel member, tabel barang, dan tabel transaksi. Tabel member berisikan atribut ID member, nama, alamat, dan nomor HP, dan ini data-datanya pun sama dengan tabel barang dan tabel transaksi. Jangan lupa teman-teman kita save. Nah, langkah selanjutnya teman-teman kita pilih menu database tools, lalu kita pilih relationship. Akan muncul tampilan seperti ini teman-teman, kita blok aja semuanya, tiga-tiganya, lalu add. Oke, kita close. Nah, akan muncul seperti ini teman-teman, jadi kayak terpisah masing-masing tabel. Oke, ini tabel transaksinya kita pindahkan ke bawah aja dulu. Tabel membernya kita pisah di sini ya teman-teman, supaya gampang untuk menghubungkan, membuat relasi antara 3 tabel ini. Nah, bagaimana caranya untuk membuat relasi antara 3 barang ini, yaitu kita pilih menu edit relationship nih teman-teman, kita klik, kita pilih create new. Nah, ini kita akan menghubungkan tabel sebelah kanan, yaitu di tabel barang ya teman-teman. Ini kita akan hubungkan dengan tabel transaksi ini. Jadi kita pilih tabel barang, dan sebelah kanannya kita pilih tabel transaksi. Nah, yang akan kita hubungkan itu yang adalah ini ID barang teman-teman, ID barangnya. Jadi kita pilih ID barang, dan sebelah kanan juga kita pilih ID barang. Kita oke teman-teman, dan kita create. Akan muncul seperti ini, terjadinya relasi antara tabel barang dan tabel transaksi. Oke. Oh, kayaknya ID barang. Oke teman-teman, selanjutnya kita pilih untuk sama dengan kayak tadi ya, kita pilih create new. Di sini kita pilih tabel member, di sini kita pilih tabel transaksi, dan yang akan kita hubungkan itu yaitu ID member ya teman-teman. Di sini juga kita pilih ID member, dan kita oke teman-teman, kita create. Nah,
akan muncul sepertinya teman-teman tampilannya. Jadi kira-kira seperti itu dari kami kelompok 3, bagaimana cara membuat sebuah database dalam sebuah database toko online ya, dengan menggunakan aplikasi Microsoft Access. Oke, sekian dari kami kelompok 3. Mohon maaf jika masih ada kesalahan, mohon dikoreksinya. Oke, selamat malam dan terima kasih.